Hadir juga bersama kita bahkan para pengurus Perkumpulan Wirausaha Pekerja Migran Indonesia wilayah Sumatera Utara. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, alhamdulillah saya wajib berterima kasih kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama yang telah memberikan tempat Sumatera Utara untuk menjadi tempat pengukuhan bagi 165 penggerak kawan PMI dari 33 kabupaten kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Insya Allah BP2MI akan terus memegang teguh komitmen melaksanakan perintah undang-undang sebagaimana amanat dan pesan Presiden kepada saya sebagai Kepala BP2MI untuk memberikan pelindungan kepada para pekerja migran Indonesia dan keluarganya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting dan mudah-mudahan ini menjadi kontemplasi kita bersama. Bahwa di tengah upaya negara melakukan penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia, kita sedang berhadapan dengan berbagai kejahatan yang potret kejahatan ini bisa kita saksikan sehari-hari. Selama 4 tahun berjalan, BP2MI telah menangani 2.589 PMI yang tiba di tanah air sudah dalam keadaan meninggal. BP2MI juga telah menangani 3.643 PMI dalam keadaan sakit, baik depresi ringan, depresi berat, cacat secara fisik, maupun hilang ingatan. Dan selama 4 tahun juga BP2MI telah menangani kepulangan para deportan kurang lebih 110.569 PMI terkendala. Ini adalah potret yang mengharu-birukan negeri ini. Walaupun ini adalah era panen kita, di mana keberangkatan mereka yang kembali, baik dalam keadaan sakit, meninggal, dan deportasi, adalah mereka yang berangkat 7 tahun lalu, 10 tahun lalu, 12 tahun lalu, bahkan 15 tahun lalu. Saya berani mengatakan negara telah lama tidak hadir. Negara terlalu lama abai dan negara melakukan pembiaran yang sangat panjang. Praktek sindikat penempatan ilegal adalah praktek nyata di hadapan kita. Dan perdagangan orang adalah bisnis kotor, bisnis haram yang perputaran uangnya sangat besar. Sehingga itulah BP2MI telah menabuh genderang perang untuk menyatakan perang melawan sindikat penempatan ilegal dan tindak pidana perdagangan orang. Negara juga telah memberikan stigma-stigma yang sangat buruk selama ini kepada para pekerja migran Indonesia atau yang dulu disebut tenaga kerja Indonesia. Seolah-olah jika menyebut TKI, mereka adalah orang-orang yang harus dipandang rendah. Mereka dilihat sebelah mata dan mereka bahkan diremehkan dalam perlakuan-perlakuan yang dipertontonkan oleh para penyelenggara negara di negara ini. Sehingga itulah BP2MI menegaskan, perlu merubah paradigma, perlu merubah mindset dengan memberikan label terhormat kepada para pekerja migran Indonesia. BP2MI telah menetapkan PMI sebagai pejuang keluarga, PMI sebagai pahlawan devisa, PMI nyata sebagai penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara ini. Hal yang menggembirakan, Pak Saleh, Bank Indonesia telah merilis di tahun 2023 bahwa sumbangan devisa pekerja migran Indonesia sebesar 227 triliun kepada negara ini. Dan menempatkan sumbangan PMI sebagai sumbangan devisa terbesar kedua. Ini tentu membanggakan. Sehingga transformasi yang sedang berjalan dan dikerjakan, berbagai perubahan besar yang kita ingin wujud nyatakan, berbagai regulasi yang menunjukkan negara berpihak kepada para pekerja migran Indonesia, layanan yang lebih mudah, murah dan cepat, yang itu menjadi tradisi baru dalam memberikan pelayanan kepada pekerja migran Indonesia dan pemberian fasilitas istimewa kepada pekerja migran Indonesia, menunjukkan bahwa saatnya negara hadir, negara berpihak kepada para pekerja migran Indonesia. Dalam beberapa kasus juga, BP2MI telah menyampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara, di hadapan Presiden dengan tegas saya katakan, jika selama ini kenapa negara tidak mampu menyentuh sindikat penempatan ilegal, nyata
bahwa sindikat penempatan ilegal selalu dibackingi oleh oknum-oknum memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Di depan Presiden, di hadapan Panglima TNI, di hadapan Kapolri, Menteri dan lembaga, saya katakan, oknum-oknum itu berasal dari oknum TNI Polri, oknum-oknum kementerian lembaga, dan bahkan oknum di BP2MI terlibat dalam sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Tentu jika saya menyebut seperti ini tidak boleh ada institusi yang merasa rendah diri atau merasa dipermalukan. Kita percaya oknum brengsek dan pengkhianat Republik akan selalu ada dimanapun. Tapi kita yakin di institusi-institusi negara, di kepolisian, di TNI, di kementerian lembaga, dan juga yang lainnya, akan masih banyak orang-orang baik yang memiliki komitmen kepada negara merah putih dan Republik ini. Bahkan ada tren baru saya ingin laporkan kepada Pak Saleh. Kalau dulu kita berpikir korban penempatan ilegal adalah mereka yang pendidikannya menengah ke atas. Tidak seperti itu dalam kasus penempatan ilegal ke Kamboja. Rata-rata mereka adalah anak-anak muda, lulusan SMA, kemudian juga bahkan S1, dan ada case beberapa anak muda S2. Dan dari Sumatera Utara juga tidak sedikit yang menjadi korban. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pesta pora dari bisnis haram perdagangan manusia. Mudah-mudahan kerjasama dengan pemerintah daerah, kementerian lembaga terus diperkuat. Undang-Undang 18 2017 yang pemikirannya dilahirkan oleh Pak Saleh dan teman-teman, kita harus berani mengatakan ini undang-undang yang sangat progresif bahkan revolusioner. Pembagian tugas kewenangan sudah nyata ditegaskan oleh undang-undang. Di pasal 39 menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, BP2MI, Kemnaker dan Kemlu. Di pasal 40 tanggung jawab pemerintah provinsi, ada 9 tanggung jawab di dalamnya. Di pasal 41 ada tanggung jawab pemerintah kabupaten kota, ada 11 tanggung jawab di dalamnya. Dan di pasal 42 ada 5 tanggung jawab pemerintah desa. Perlindungan negara adalah perlindungan 3 dimensi, ekonomi, sosial, dan hukum. Diberikan kepada PMI dan keluarganya. Bahkan kepada PMI, perlindungan negara harus diberikan sebelum mereka bekerja, selama mereka bekerja, dan bahkan setelah mereka bekerja. Banyak mimpi yang kita ingin wujudkan, namun berbagai faktor yang menjadi kendala hingga hari ini yang dihadapi oleh BP2MI. Anggaran sudah pasti, Komisi 9 terus memperjuangkan dan memberikan dorongan serta motivasi, tapi yang lebih penting adalah sinergi dan kolaborasi antar kementerian, lembaga, pusat dan daerah yang ini terus kita perkuat. Lahirnya kawan PMI diharapkan dari mereka yang memiliki integritas, tokoh-tokoh pemuda, pegiat kemanusiaan di setiap kabupaten kota, mudah-mudahan mereka memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melakukan pendampingan kepada PMI dan korban, serta keluarga, melakukan advokasi atas masalah-masalah yang mereka hadapi dan menjadi jembatan menghubungkan BP2MI dengan warga sekitar dalam memberikan edukasi, meyakinkan masyarakat bahwa negara memberikan kesempatan kepada siapapun yang ingin bekerja ke luar negeri secara resmi, tapi juga mengedukasi bahwa bahaya nyata jika mereka memilih bekerja secara tidak resmi. Potensi dan resiko bekerja tidak resmi adalah mereka yang akan mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena tidak pernah diikat oleh perjanjian kerja, diputuskan hubungan kerja secara sepihak karena tidak ada perjanjian kerja, eksploitasi jam kerja hingga 20 tahun, dan bahkan
anak-anak bangsa yang kerja di laut lepas, di atas kapal, mengalami kekerasan tidak sedikit mereka yang jenazahnya dilarungkan di tengah laut. Tadi ada adagium yang saya ingin sitir kembali, bahwa jika kita membiarkan terjadinya kejahatan, maka sesungguhnya kita adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Kejahatan sindikat penempatan ilegal, perdagangan orang begitu nyata di depan kita. BP2MI selama 4 tahun telah melakukan pencegahan kurang lebih 18.000 anak-anak bangsa yang hampir diberangkatkan ke negara-negara penempatan. Bahkan saya berani mengatakan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat penempatan ilegal, bukan saja dalam keadaan darurat judi online. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian serius kita dan dorongan dari Parlemen Republik Indonesia melalui Pak Saleh Daulay. Kami menitipkan suara anak-anak bangsa di kampung-kampung halaman negeri tercinta ini. Keinginan mereka bekerja, meraih mimpi, mewujudkan masa depan anak, istri, dan keluarga. Itu adalah mimpi nyata mereka. Mudah-mudahan negara membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, tapi jika kondisi lapangan kerja terbatas di dalam negeri, negara memudahkan penempatan bekerja ke luar negeri. Mimpi kita yang lain adalah jika rakyat sulit untuk memodali mereka bekerja, hingga harus menjual harta benda, jika karena itu mereka harus meminjam ke rentenir, sehingga harus terjebak praktek ijon rente. Sesungguhnya ada cara yang mudah. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 18 2017 tegas menyatakan bahwa pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Biaya penempatan itu adalah biaya yang dikeluarkan sebelum kerja untuk pengurusan paspor, pengurusan visa, biaya pelatihan, medical check up, dan juga tiket untuk mereka terbang ke negara penempatan. Jika setiap tahun yang bekerja dalam catatan kami 270.000 orang setiap tahunnya, jika negara konsisten mewujudkan pasal 30 ayat 1, setiap pekerja diberikan 30 juta untuk menangani biaya penempatan agar mereka tidak meminjam ke rentenir dengan bunga yang sangat tinggi dan terjebak ijon rente. Jika mereka tidak harus menjual harta benda milik mereka dan milik keluarga, tapi disediakan oleh negara, maka 30 juta dikali 270.000, negara hanya mengeluarkan investasi 8,2 triliun. 8,2 triliun dikeluarkan oleh negara adalah angka yang sangat kecil karena PMI mengembalikan ke negara 277 triliun setiap tahunnya. Ini challenge sebetulnya untuk kita, dan juga ini adalah catatan sejarah sejauh mana negara konsisten atas apa yang dimandatkan dan diperintahkan oleh undang-undang. Mudah-mudahan komitmen kita untuk memberikan pelindungan kepada pekerja migran Indonesia dengan semangat, sinergi, dan kolaborasi yang terus kita perkuat. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang hari ini menjadi pemangku kepentingan, yang memiliki atributif kekuasaan, benar-benar melaksanakan sumpah jabatan atas nama Tuhan, agama, dan konstitusi negara. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini menjadi bagian penting, pelaku sejarah yang akan menorehkan sejarah warisan terbaik bagi anak cucu kita, bahwa kita adalah orang-orang pemberani untuk menyatakan sikap dan menarik garis demarkasi yang sangat tegas bahwa kita tidak akan pernah berkompromi negara ini dikuasai dan juga dikendalikan.